Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsa Bisana dengan NIM 2404003. Saya Muhammad Taufikul Hakim dengan NIM 2404010. Saya Nur Abdul Al-Ansori dengan NIM 240065. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan harian selama bulan Januari 2024. Dataset yang kami gunakan berasal dari transaksi sebuah toko online di platform Shopee selama periode 1 Januari hingga 31 Januari 2024. Dalam analisis ini, kami tidak hanya melihat jumlah penjualan, tapi juga menganalisis bagaimana tren penjualan setiap harinya, bagaimana tingkat keberhasilan transaksi, serta metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan oleh pelanggan. Dari hasil analisis tersebut, nantinya kami akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa penjualan toko. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini membuat aktivitas belanja online meningkat sangat pesat. Banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja melalui marketplace karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Akibatnya, setiap hari toko online menghasilkan banyak data transaksi. Data tersebut sebenarnya sangat berharga apabila dianalisis dengan baik, karena dapat membantu pemilik usaha memahami kondisi bisnisnya. Melalui analisis data, pemilik toko dapat mengetahui kapan penjualan meningkat, kapan penjualan menurun, metode pembayaran yang paling diminati pelanggan, serta tingkat keberhasilan transaksi. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan bisnis. Tujuan analisis pada penelitian ini adalah: pertama, mengetahui tren penjualan harian selama bulan Januari. Dengan mengetahui tren tersebut, pemilik toko dapat mengetahui kapan waktu terbaik untuk melakukan promosi. Kedua, mengetahui status pesanan. Artinya, kita ingin melihat berapa banyak transaksi yang berhasil diselesaikan dan berapa banyak yang dibatalkan. Ketiga, mengetahui metode pembayar yang paling sering digunakan pelanggan. Informasi ini berguna agar toko dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Sumber data yang digunakan berasal dari penjualan Shopee selama 1 Januari sampai 31 Januari 2024. Total terdapat 431 transaksi yang dianalisis karena data berasal dari transaksi nyata selama 1 bulan penuh. Hasil analisis ini cukup mewakili kondisi penjualan toko pada bulan Januari. Baik, selanjutnya ini adalah ringkasan eksekutif dari data penjualan ya. Jadi di sini ada beberapa total omset ya, ada total transaksi, pesanan selesai, dan juga pesanan batalnya. Nah, total omset ini selama Januari ini ada 24.049.000 sekian. Nah, omset merupakan total pendapatan yang diperoleh dari seluruh transaksi penjualan. Semakin besar omset, itu maka semakin tinggi nilainya. Walaupun omset bukan keuntungan bersih, karena belum dikurangi biaya operasional, angka ini tetap menjadi indikator penting untuk melihat performa penjualan toko. Nah, yang kedua ada total transaksi. Di sini total transaksinya itu 431 transaksi. Artinya selama 1 bulan ini toko ini mendapatkan 431 pesanan. Ya, jika dihitung rata-ratanya, maka 431 transaksi ini dibagi 31 hari. Hasilnya sekitar 14 transaksi per harinya. Nah, ini menunjukkan bahwa hampir setiap hari toko menerima pesanan dari pelanggannya. Yang ketiga ada pesanan selesai. Nah, jadi dari total 431 pesanan itu ada yang terbagi menjadi 2 ya, ada transaksi yang berhasil dan juga yang batal. Ada 367 yang berhasil dan juga ada 64 yang dibatalkan. Nah, jika dihitung presentasinya, maka 367 dibagi 431 dikali 100 menghasilkan sekitar 80%, sedangkan 64 dibagi 431 dikali 100 menghasilkan 18% ya. Nah, artinya sebagian besar pelanggan berhasil menyelesaikan proses pembelian hingga barang diterima. Persentase keberhasilan sebesar 85% menunjukkan bahwa operasional toko sudah cukup baik. Namun, masih ada sekitar 15% transaksi yang fatal sehingga perlu dicari penyebabnya agar dapat dikurangi. Nah, lanjut di
Slide yang keempat ini adalah tren penjualan harian. Jadi slide ini merupakan bagian terpenting karena menunjukkan perubahan omset setiap hari. Grafik memperlihatkan bahwa penjualan tidak selalu stabil, ada hari-hari tertentu yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan juga yang mengalami penurunan. Nah, penjualan tertinggi ini yaitu di tanggal 3 Januari dengan omset sebesar Rp2.328.868. Nah, angka ini hampir 3 kali lebih tinggi dibanding rata-rata omset harian. Kemungkinan penyebabnya antara lain itu adanya pastinya ada promo awal tahun, diskon, voucher gratis ongkir, dan lain-lain. Ya, agar masyarakat bisa terseret ke penjualan ini. Nah, penjualan tinggi lainnya itu selain 3 Januari ada di 16 Januari sekitar Rp2.200.000 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa pertengahan bulan itu menjadi cukup baik dari penjualan. Bisa jadi karena sebagian pelanggan baru menerima gaji sehingga daya beli meningkat. Nah, penjualan yang terendah itu ada di 24 Januari dengan omset Rp152.000 ya. Sini. Nah, nilai jauh di bawah rata-rata omset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tanggal tersebut aktivitas pembelian sangat sedikit, kemudian tidak ada promo, persaingan toko yang lain, dan juga memang permintaan pasar sedang menurun. Nah, rata-rata penjualannya per hari itu sekitaran Rp815.000. Nah, nilai rata-rata ini digunakan sebagai pembanding. Nah, jika omset suatu hari berada di atas Rp815.000, berarti penjualannya tergolong tinggi. Dan sebaliknya, jika berada di bawah angka tersebut, maka penjualan sedang menurun. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa penjualan selama Januari ini masih bersifat fluktuatif atau naik turun, tidak selalu ini. Nah, lanjut. Untuk slide 5, di sini ada status pesanan. Nah, di sini status pesanan. Kita memiliki transaksi 367 transaksi ya, atau 85% transaksi. Artinya mayoritas pelanggan berhasil menyelesaikan transaksi sampai barang diterima. Ini menunjukkan bahwa sistem penjualan, pembayaran, dan pengiriman sudah berjalan dengan baik. Nah, pesanan batal, sehingga ada terjadi pesanan yang batal pastinya, yaitu total 64 transaksi atau 15%. Ya, walaupun jumlahnya sedikit dibanding pesanan selesai, angka ini tetap perlu diperhatikan. Ya, pembatal pesanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pelanggan itu berubah pikiran, stok barang habis, keterlambatan pengiriman, dan lain-lain seperti itu. Nah, jika penyebab pembatalan dapat diketahui, maka toko dapat melakukan perbaikan agar tingkat keberhasilan transaksi semakin tinggi. Jadi kesimpulan dari 3 grafik tadi itu, toko ini sudah cukup baik karena setiap 100 pesanan terdapat 85% pesanan yang berhasil diselesaikan. Kita lanjut. Baik, untuk metode pembayaran, di mana metode pembayaran dapat digunakan yaitu yang pertama COD sebanyak 226 transaksi atau 52%. Artinya lebih banyak dari setengah pelanggan memilih membayar barang sudah diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan masih merasa lebih aman menggunakan COD. Lanjut, kedua, ShopeePay sebanyak 96 transaksi atau 22%. Ini menunjukkan bahwa dompet digital banyak digunakan karena proses pembayarannya lebih cepat dan sering mendapatkan promo. Yang ketiga, online payment banyak 61 transaksi atau 14%. Kategori ini mencakup pembayaran langsung melalui sistem online. Metode lainnya seperti SPayLater, SeaBank, kartu kredit atau debit, Indomaret, BCA OnClick, dan Alfamart. Jumlah pengguna metode tersebut relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan menggunakan pembayaran metode utama. Kesimpulan dari slide ini adalah toko perlu mempertahankan layanan COD sekaligus mendorong pelanggan menggunakan pembayaran digital melalui promo cashback atau voucher. Yang adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya berdasarkan hasil analis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama total omset selama bulan Januari mencapai 24,49 juta rupiah. Yang kedua, terdapat 431 transaksi selama 1 bulan. Yang ketiga,
penjualan tertinggi terjadi pada tanggal 3 Januari, sedangkan penjualan terendah terjadi pada tanggal 24 Januari. Yang keempat, tingkat keberhasilan transaksi mencapai 85%, sehingga dapat dikatakan performa toko sudah cukup baik. Yang terakhir, metode pembayaran yang paling banyak digunakan adalah COD yang dipilih oleh lebih dari setengah pelanggan. Berikutnya rekomendasi. Dari hasil analis tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang diterapkan oleh pemilik toko. Yang pertama, tingkatkan promosi pada awal atau pertengahan bulan, karena pada periode tersebut penjualan cenderung meningkat, maka promosi yang dilakukan berpotensi menghasilkan omset yang lebih besar. Kedua, kurangi tingkat pembatalan pelanggan. Lakukan evaluasi terhadap pembatalan pelanggan, misalnya mempercepat proses pengiriman, memastikan stok selalu tersedia, dan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Ketiga, optimalkan layanan COD, karena sebagian besar pelanggan memilih COD, maka pembayaran pada metode ini harus terus dijaga agar pelanggan tetap puas. Yang keempat, berikan promo seperti cashback, voucher, atau diskon khusus pelanggan pengguna Shopee agar pelanggan mulai beralih ke pembayaran digital yang memproses lebih cepat dan efisiensi. Oke, baik. Sebagai penutup, kami bisa menyampaikan dari hasil analisis data penjualan Januari itu dapat disimpulkan bahwa toko ini memiliki performa penjualan yang cukup baik dengan omset seharga 24.490 sekian. Ya, jadi untuk namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan penjualan tertentu, pembatalan pesanan, serta mendorong penggunaan metode pembayaran digital. Dengan memanfaatkan hasil analisis ini, itu pemilik toko dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, efektif, dan juga berbasis data. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.